Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kuliah kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin. Berdoa selesai. Baik, saya share screen dulu ya. Kita langsung PR kita yang kemarin ya, yang dari kita kerjakan kemarin. Oke, ini sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Udah, Bu. Oke, baiklah kita akan melanjutkan pembahasan kita analisis SWOT. Nah, pada minggu kemarin kita sudah menganalisis kasus 7-Eleven ya. Nah, untuk strength kekuatan kemarin sudah ketemu di sini hasilnya yang sudah dipetakan. Jadi kekuatannya itu dari fasilitas yang memadai, jadi ada wifi, kursi pengunjung, AC dan lain-lain. Kemudian memiliki izin operasional, lokasi strategis, dagangannya lengkap. Ya ini yang kemarin ya. Kemudian customer service ramah, harganya terjangkau. Ya, apakah ada yang mau dimasukkan lagi dari segi kekuatan 7-Eleven? Mbak Lilis ada saran atau Mbak Nadia atau Mas Reza atau Mas Riki atau Mbak Tias? Apalagi kira-kira yang akan dimasukkan? Nanti ujian akhir semesternya buat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Membuat analisis SWOT bisnisnya masing-masing ya, atau rencana bisnisnya masing-masing. Ya. Bu, itu nggak mesti sama-sama yang ditampilin kan ya, Bu? Oh, enggak mesti sama. Iya. Boleh berbeda. Kalau analisis itu kan setiap orang atau individu itu beda-beda ya penafsirannya ya, tidak sama gitu ya. Jadi sesuai dengan cara pandang individu masing-masing ya terhadap suatu kasus ya, jadi nggak sama. Nah itulah kelemahan dari analisis SWOT ya, jadi hasilnya tidak bisa sama antara satu individu dengan individu yang lain karena sesuai dengan persepsi individu masing-masing ya. Misalnya di sini fasilitas yang memadai, ya mungkin Mbak Lilis ngasih poin atau bobot 4, bisa juga Mas Riki ngasih 3 gitu ya, atau Mas Reza karena pernah merasakan tidak nyaman ya waktu di 7-Eleven sehingga ngasih poin atau bobotnya 2. Jadi masing-masing individu itu berbeda sesuai dengan persepsinya masing-masing gitu ya. Iya, Bu. Seperti ini customer service ya, ramah. Ini kan kemarin Mbak Lilis, oh nggak ramah, aku juga pernah dicutekin gitu. Udah kasih poin dulu aja gitu kata. Kalau Mbak Iis kemarin kan ramah kok Lis gitu, karena Mbak Iis kan temennya kerja di sana. Jadi kalau dia datang ke sana tuh merasakan keramahan gitu karena wah temanku kerja di sana, jadi enak kalau ke sana gitu disambut dengan ramah gitu. Jadi sesuai dengan pengalaman individu masing-masing ya, dengan penilaian atau bobot yang akan ditentukan itu ya, jadi nggak sama setiap orang. Oke, ini 6 yang kekuatannya, yang kelemahannya baru 3. Ayo kelemahannya apa? Manajemen kurang bagus ya, kemudian minimnya pengawasan terhadap karyawan ya, kemarin Mbak Is bilang ya itu ya, kalau ada barang hilang itu karyawannya tidak dipotong sehingga kurangnya tanggung jawab. Ini yang nomor 3, kurangnya tanggung jawab pegawai atau karyawan. Kemudian apalagi kelemahannya kira-kira Bapak Ibu? Mungkin dari Setahu itu mahal ya, Bu ya? harga. Expensive. Harganya Iya, mahal. expensive. Berarti Iya, kalau harganya mahal di sini kekuatannya dihapus ya kan? Di sini kan sudah masuk kekuatan, harga terjangkau. Kalau harganya mahal di sini dihapus ya. Nah, karena saya juga jarang sih beli di 7-Eleven ya.
harga mahal gitu ya. Expensive. Iya, Bu. Oke, nah ini poinnya mau dikasih berapa? Yang sudah atau memiliki pengalaman belanja di Sevel? 4, Bu. 4 ya, mahal banget ya di sana ya. Iya, Bu. Murahan Menurut Indomaret aku dong. ya, Bu. Murahan Indomaret. Iya. Ya, kemudian apa lagi? Mungkin Tempat kurang parkirnya sih, Bu. tempat parkir sempit. Tempat parkir Iya, terbatas. minim ya. Parkir terbatas gitu ya. Iya, Bu. Poinnya berapa ini? Kalau aku sih ngasihnya 4, Bu. 4 juga. Iya. Ini parah banget ya. Masih mending Indomaret ya. Iya, Bu, benar. Ya, terus setelah itu apa? Mungkin dia kurang promosi bukan ya? Kalau Sevel ya. Kalau Indomaret kan ada promo nih, masih selebaran tuh suka rajin banget tuh karyawannya keliling-keliling perumahan tuh, masih selebaran, promosi-promosi diskonan. Kurangnya promosi mungkin ya. Iya, Bu, boleh. Oke, ini kita kasih poin berapa? 3 kali, Bu. 3 ya. Oke. Udah jangan banyak-banyak, udah ini aja ya. Nanti dikembangkan sendiri. Nanti waktunya nggak cukup nanti. Habis lagi. Oke. Setelah kita petakan, yang sudah nih ya, nomor 1, 5. Nanti kalau misalnya mau ditambahi, silahkan tambah sendiri ya. Nanti saya share nih Excelnya. Nanti Bapak Ibu kalau mau ditambahi, tambahi atau nggak cocok, pendapatku gitu ya. Bisa ditambahi sendiri. Oke, setelah itu kita jumlahkan ini kekuatannya, poinnya 16, kemudian kelemahannya 21. Ternyata kekuatan dibandingkan dengan kelemahannya itu banyak kelemahannya ini. Ya, kekuatannya poinnya 16, kelemahannya poinnya 21. Jadi 16 dikurangi 21 ini minus 5. Jadi selisih nilai kekuatan dikurangi kelemahan ini minus 5 gitu ya. Kemudian tabel pembobotan analisis SWOT 7-Eleven dari peluang. Nah, dari faktor peluangnya apa kira-kira? Nah, kita ngintip dulu di sini. Kita ngintip yang dulu. Nah, ini adalah peluang yang kemarin Giant Lebak Bulus. Peluangnya ini bekerja sama dengan perusahaan lain, meningkatnya jumlah penduduk, peluang bisnis online, meningkatnya permintaan konsumen, perubahan perilaku konsumen, kerjasama yang baik dengan supplier, ini adalah peluang gitu ya. Jadi banyak supplier gitu ya, yang menitipkan barangnya mungkin ya ke 7-Eleven, jadi membuat peluang. Ini adalah kemarin nih waktu kita analisis Giant ya, Giant Lebak Bulus ya. Nah, kira-kira apa kalau di 7-Eleven itu peluangnya? Peluang ini yang dari segi opportunities ini adalah dari segi eksternal gitu ya, eksternal perusahaan, peluang dan ancaman ini ya. Ini dari faktor eksternal. Mungkin kerjasama dengan supplier gitu ya, adanya kerjasama dengan supplier. Iya, Bu, bisa. Ya, nanti ini kita kasih poin berapa? 3 atau 4? 3, Bu. Ya, 3 aja ya. Nah, kalau dari segi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain dia ada nggak sih ya? Di sini kita nyontek dulu pakai ini. Analisis SWOT ini yang Giant ini. Meningkatnya jumlah penduduk ya tentu ya ini ya. Kita ngikutin aja kurang lebih ya kasusnya ya. Meningkatnya jumlah penduduk ini, kalau jumlah penduduknya banyak tentunya kebutuhan bahan-bahan pokok gitu ya, dan kebutuhan barang-barang sekunder yang lain tentunya akan meningkat ya. Kita kasih poin berapa ini meningkatnya jumlah penduduk? 4 ya, karena peluang banget ini ya. Kalau banyak penduduknya di sekitar lokasi dia jualan itu ya, otomatis
daya beli masyarakat itu kan meningkat juga ya. Kemudian peluangnya itu besar gitu ya. Karena akan banyak membeli bahan kebutuhan pokok gitu ya. Oke, ada yang lain? Kira-kira apa peluangnya? Ini dari segi eksternal ini. High teknologi. High teknologi. Dari high teknologi, dia sudah memakai teknologi apa sih yang dipakai 7-Eleven ya? Oh, harusnya dengan adanya hack teknologi harusnya nih ya, harusnya 7-Eleven itu lebih meningkatkan promosi penjualannya di media sosial harusnya ya, tapi dia tidak menggunakan teknologi itu dengan baik ya, sehingga produk-produknya itu tidak laku di pasaran karena kurangnya promosi ya di media sosial terutama, dan dia tidak melakukan jual beli secara online gitu ya, hanya offline saja gitu ya, kurang dari segi pemasarannya, kurang, jadi pemanfaatan teknologi kurang ya. Apa tadi, hack teknologi ya Mbak? Iya. Ini harusnya peluang, kalau dijadikan peluang yang bagus harusnya. Apalagi dari adanya perubahan konsumen ya, dengan pemakaian media sosial kan gencar nih untuk belanja-belanja. Perubahan perilaku konsumen dari belanja offline ke belanja online, harusnya ini merupakan suatu peluang ya, peluang yang harus segera ditangkap ini 7-Eleven waktu itu ya, dengan merubah strategi pemasarannya. Oke, ada yang lain peluangnya? Nah, benar juga ini, meningkatnya permintaan konsumen. Tentunya konsumen permintaannya akan meningkat ya, dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Nah, ini kita kasih poin berapa meningkatnya permintaan konsumen? 3, Bu. Oke, kita kasih angka 3. Kasusnya kurang lebih seperti Giant ini. Oke, sampai di sini sudah belum? Kira-kira apakah ada lagi yang mau dimasukkan? Kemudian ancamannya apa? Kira-kira yang mengancam apa? Ancamannya adalah pesaing ya. Pesaing ya. Iya, Bu, lokasi usahanya sama. Ancaman lokasi usaha, maksudnya gimana? Terdapat lokasi usaha yang sama, Ibu, ancamannya. Oh, pesaing gitu ya, pesaing bisnis ya. Adanya Iya. pesaing ya. Pesaing bisnis. Pesaing bisnis yang sama gitu ya, istilahnya di sini ya. Oke, ini tentunya 4 ya poinnya ya. Oke. Ya, pesaing bisnisnya itu sebelahnya Indomaret. Kata Mbak I, sebelahan. Pesaing bisnisnya. Oke, ada lagi yang lain yang mengancam? Nah, kita lihat dulu yang ini, yang Lebak Bulus. Yang Giant Lebak Bulus waktu Kondisi itu, keamanan yang tidak stabil. ya, kondisi keamanan tidak stabil, adanya persaing bisnis yang tidak sehat, ketidakpuasan pelanggan, menjamurnya bisnis retail di perumahan, adanya kenaikan BBM, air dan listrik, kenaikan kurs. Ini kurang lebih sama ya dengan Giant ya kasusnya ya. Kondisi keamanan, menjamurnya, adanya kenaikan BBM, air dan listrik. Ini kita masukkan aja ke Kopas aja ya. Iya, Bu. Biar cepat selesai, kurang lebih sama kasusnya. Oke. Kondisi keamanan tidak stabil, ini kita kasih poin berapa? 3 aja kan mungkin ya? 3 ya? Nanti cara ngerjakannya begini ya, kalau UAS nanti ya. Adanya persaingan bisnis yang tidak sehat, tadi 4 poinnya ya. Langsung kita masukkan di sini bobotnya. Kemudian ketidakpuasan pelanggan, poinnya berapa ini?
Wah, kalau pelanggan tidak puas ini bahaya ya kan, dia tidak mau kembali lagi ke situ, udah kapok gitu ya. Karena nggak 4, Bu. puas. Iya, udah kapok. Mbak Lilis juga kapok, wah kapok di situ nggak ramah Iya, nih, Bu, harganya mahal, mahal Bu. lagi. Nah, nah ini menjamurnya bisnis retail di perumahan nih ya, banyak Indomaret, Alfamart itu ya, di RT RW. Alfamart, Indomaret banyak banget, belum orang warung rumahan gitu ya. Jadi ini berapa? 4 mungkin ya atau 3? 4, Bu. Berat nih saingannya nih, Indomaret, Alfamart ya. Adanya kenaikan BBM, air, dan listrik. Ini poinnya berapa? 3 aja, Bu. Oke, 3. Kalau air dan listrik BBM tuh naik, kalau dia fasilitasnya bagus, pelayanannya bagus, ya tentunya nggak akan pengaruh ya, karena hasil yang didapat juga menutupi semua biaya operasional gitu ya. Kemudian adanya kenaikan kurs ya, kalau naik rupiahnya tentunya harga-harga naik ya. Ini adalah ancamannya ya. Nanti kalau terputus kita masuk lagi ya Bapak Ibu. Oke, Bu. Oke, kenaikan kurs poinnya berapa? Ini 3, Bu. jadi naik juga kalau kursnya naik harga-harga. Sekarang aja sudah naik ya, minyak goreng mahal banget, Masya Allah. Nah, ini peluang opportunities ini kita jumlahkan, skornya ini ketemu 13. Nanti kalau teman-teman ini ditambahin ya, nanti di sini tambah ya, skornya totalnya ya. Oke, kemudian ancaman, di sini kita totalkan di sini. Nah, jumlahnya ketemu 21. Jadi ini selisih nilai peluang dikurangi ancaman itu 13 dikurangi 21 jadi minus 8. Di sini minus 5, sumbu X-nya tadi min 5 di sini ya. Di sini yang di atas di sini kan minus 5, min 5 nih, kekuatan dikurangi lemahan. Ini minus 5, ini berarti di sumbu X min 5 ya, minus 5. Kemudian sumbu Y-nya minus 8. Kita masukkan di sini. Di grafiknya ini, apa nih ya? Ya, ini kita masukkan di sini. Minus 5 tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih di sini ya, kurang lebih di sini. Kita tandai dulu. Pakai garis. Apa ini aja ya. Nah, kasih sini aja ya. Tanda ya. Kemudian 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Benar-benar sudah kondisi gawat darurat bener ini ya 7-Eleven ya. Itu di kuadran 4. Lanjut apa tutup ini solusinya ini? Kalau lanjut ya udah babak belur banget ini ya untuk memperbaikinya ya. Karena di kuadran 4 semuanya minus. Iya nih, sudah. Ya benar dia keputusan manajemennya itu tutup. Udah babak belur, sudah berat. Di kuadran 4 berat banget. Ya udah nggak bisa nih, berat banget, kondisinya sudah hancur. Nih di sini udah posisinya. Benar-benar sudah parah banget ini di kuadran ini. Nah, posisinya di sini, teman-teman. Di sini posisinya dia nih ini. Di sini minus 5, minus 5, minus 8. Ini di sini posisinya. Tadi kerjaannya Mbak Anu juga sama kok. Tunggu. Siapa itu Mbak hasilnya? Mbak Nadia sama di kuadran 4 juga. Saya juga, Bu. Iya, jadi di sini memang udah parah banget, udah nggak bisa diperbaiki. Berat banget ini kalau mau memperbaikinya ya, karena di sini terletaknya di sini. Nah, di sini udah letaknya di kuadran 4. Minus 5 ini dan minus 8, minus 8. Minus semua ini udah. Nah, ini di situ posisinya. Nah, kita baca di sini. Nah, kalau posisi di kuadran 4 itu mendukung strategi defensif di sini.
Ya, kuadran 4 di sini posisinya di sini ya. Posisi 7-Eleven ya setelah kita analisis tadi dari faktor eksternal dan internal ya. Terletak di kuadran 4 ini mendukung strategi defensif ya. Nah, artinya di sini ya merupakan kondisi yang serba tidak menguntungkan di sini. Ya. Perusahaan menghadapi berbagai ancaman eksternal sementara sumber daya yang dimiliki mempunyai banyak kelemahan. Strategi yang diambil defensif, pencutan, atau likuidasi. Nah, satu-satunya cara ya ini. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ya akhirnya likuidasi ini. Likuidasi akhirnya tutup ya perusahaan tersebut 7-Eleven ya. Nah, defensif itu adalah bertahan ya. Strategi yang diambil itu defensif, bertahan, pencutan dalam arti ini misalnya ada SDM ya, beberapa SDM-nya di PHK atau toko-tokonya atau istilahnya 7-Eleven itu yang beberapa cabang kan, ada beberapa cabang di seluruh Indonesia itu sebagian ditutup, itu maksudnya pencutan atau likuidasi, semuanya ditutup ya, cabang-cabangnya ditutup semua. Nah, inilah strategi yang diambil ya oleh 7-Eleven tadi karena memang posisinya sudah di sini kuadran 4 ya, semuanya negatif ya ini ya. Dari segi internal itu -5 dan dari segi eksternal itu -8 ya. Posisinya di sini di kuadran 4 ya. Baik, setelah kita tahu posisi dari 7-Eleven tadi, kemudian kita coba untuk melakukan strategi ya. Ini misalnya ya, misalnya katakanlah perusahaan itu mengambil strategi defensif atau bersikap bertahan ya. Ownernya ingin berusaha untuk mempertahankan 7-Eleven itu. Mungkin bisnis ini sudah lama dibangun gitu. Dan banyak aset yang atau investasi yang sudah ditanamkan di 7-Eleven tersebut. Kalau mau dilikuidasi atau ditutup itu sayang gitu. Mungkin ownernya berpikir begitu. Kemudian mengambil strategi defensif atau bersikap bertahan ya dan berusaha untuk memperbaiki strategi yang selama ini ditetapkan itu ternyata salah dan berusaha untuk memperbaiki strategi. Bisa juga dengan mengganti seluruh manajemen gitu, manajemennya ya. Karena kemarin dianggap tidak bagus manajemennya, kemudian diganti dengan manajemen yang smart, yang lebih mumpuni istilahnya. Berusaha untuk memperbaiki manajemen dan strategi yang ada di 7-Eleven gitu ya. Ini misalnya ya, misalnya mengambil tadi ya ini ya keputusan untuk bertahan, untuk mempertahankan bisnis tersebut. Nah, strategi-strategi apa saja yang akan diambil? Nah, ini kita buat strateginya di sini ya. Nanti di sini diisi ya, Bapak Ibu ya. Strategi SO. Nah, misalnya di sini kan ada fasilitas yang memadai, ada wifi, kursi, pengunjung, memiliki izin operasional, lokasi strategis, dagangan lengkap, customer service ramah, kemudian adanya kerjasama dengan supplier, meningkatnya jumlah penduduk, high teknologi, meningkatnya permintaan konsumen. Nah, strateginya apa ini yang kita ambil? Gitu ya. Dengan adanya ini, kekuatan sama peluang. Nanti strateginya apa yang diambil? Ini contoh di sini. Nah, kalau bingung nanti gimana ya cara strateginya? Nah, lihat di sini contoh yang pernah kita buat di sini. Nah, di sini strateginya. Ini yang kasus kemarin ya, Lebak Bulus. Ya, Giant Lebak Bulus ya. Ini kasusnya. Nah, strateginya di sini SO bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memperluas target pasar dengan mencari lokasi strategis guna membuka gerai baru, kemudian menyediakan produk yang berkualitas dan ketersediaan stok produk gitu ya. Menambah variasi produk, kemudian meningkatkan pelayanan dan inovasi, mendirikan ini divisi sumber daya manusia dan sebagainya ya. Kemudian strategi WO-nya kita isi juga. Nah, ini kita isi juga di sini. Nah, di sini ada kurangnya promosi, keterbatasan dalam pengambilan keputusan, kurangnya inovasi, tidak mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini kita isi di sini strateginya apa. Kita masukkan di sini semuanya. Kemudian di sini strategi ST itu S-nya di sini ya, kekuatan, yes. Kemudian di sini T-nya, di sini ancaman. Nah, strateginya apa?
Jika ada ancamannya seperti ini dan kekuatannya seperti ini, strategi yang dibuat seperti apa? Nah, kita isi di sini, ya. Kemudian di sini W ya. Ini sudah dipetakan nih dari segi kelemahannya apa, kemudian ancamannya apa, kita masukkan di sini. Strateginya yang dibuat apa, gitu ya. Kita kasih contoh aja ya. Fasilitasnya bagus, izin operasional ada, lokasi strategis dagangannya lengkap, customer service ramah. Namun dia tuh ada ancaman yang mengancam, ya, mengancam usahanya. Kondisi keamanan tidak stabil, adanya persaingan bisnis yang tidak sehat, adanya ketidakpuasan pelanggan, menjamurnya bisnis retail di perusahaan, kemudian ada kenaikan BBM, kenaikan kurs. Nah, strateginya apa ini? Ya, strategi yang diambil oleh perusahaan apa? Dengan adanya kasus seperti ini. Di sini dari fasilitasnya lengkap, izin operasional ada, lokasi strategis dagangan lengkap, customer service ramah. Namun dia memiliki ancaman yang seperti ini. Nah, kira-kira apa strategi yang dibuat? Oke, ada saran Mbak Lilis, Mbak Iis? Adanya persaingan yang tidak sehat, ketidakpuasan pelanggan, menjamurnya bisnis retail. Nah, di sini nih, terutama di sini nih. Nah, ini harus membuat strategi. Nah, strategi agar dia tidak kalah bersaing. Ya. Tentunya kita bisa mengambil strategi meningkatkan kualitas, ya kan? Meningkatkan kualitas pelayanan. Dari sini ada ketidakpuasan pelanggan. Nah, dari sini apa strategi kita biar pelanggan itu puas dengan pelayanan kita. Kemudian adanya persaingan bisnis yang tidak sehat. Nah, apa yang kita buat? Strategi apa yang kita ambil? Kondisi keamanan yang tidak stabil. Nah, di sini kita bisa ngambil strategi meningkatkan ya. Meningkatkan keamanan ya. Keamanan. Misalnya dengan memasang CCTV, gitu kan bisa ya, CCTV. Memperketat penjagaan, bisa ya. Gitu bisa ya. Mungkin karena banyaknya kejadian-kejadian atau kasus-kasus gitu ya, pencurian atau tidak aman karena adanya demo, banyak penjarahan dan sebagainya ya. Jadi harus diingatkan keamanan ya, terutama waktu kemarin gitu ya, adanya pemilihan gitu ya, kepala daerah atau pemilihan presiden tuh banyak kan di Jakarta itu ya, demo-demo ya, takutnya ada penjarahan dan sebagainya ya, karena kondisi keamanan tidak stabil. Jadi bagaimana cara meningkatkan keamanannya? Mungkin dengan menambah CCTV, kemudian memperketat penjagaan atau security, menambah security itu boleh gitu ya. Rasanya seperti strateginya. Kemudian adanya persaingan bisnis yang tidak sehat. Nah, ini apa yang dilakukan atau strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Dia mempunyai produknya bagus gitu, berkualitas, tadi kekuatannya ya. Namun karena adanya persaingan yang tidak sehat gitu ya, misalnya pesaingnya gitu, dia bersaing dengan tidak sehat, memberikan diskon besar-besaran gitu, sehingga pembeli itu cenderung untuk beralih atau berpindah ke pesaingnya tersebut, sehingga usahanya itu gulung tikar gitu, pembelinya itu lari ya ke perusahaan lain atau ke toko lain, sehingga usaha kita jadi sepi gitu ya, pelanggan pindah gitu, pelanggan kita sudah pindah tempat gitu. Jadi apa gitu ya, apa strateginya ya, berikan bonus. Biasanya itu kupon ya Mbak, setiap pembelian 50.000 tuh dapat kupon. Nanti kalau mengumpulkan berapa kupon baru bisa ditukar gitu ya, memberikan bonus gitu. Kemudian ketidakpuasan pelanggan, apa strateginya apa gitu yang dilakukan biar pelanggan itu puas. Bisa juga dengan memperbaiki pelayanan gitu ya, memperbaiki kualitas pelayanan. Nah, itu. Kemudian menjamurnya bisnis retail di perumahan, strateginya apa ini? Bisa juga dengan memperkuat promosi ya.
memperkuat strategi pemasaran atau promosi. Kemudian memberikan diskon juga bisa ya ini ya. Ini sudah ini. Memberikan bonus, memperkuat strategi pemasaran atau promosi gitu ya. Jadi biar pelanggan itu tertarik gitu ya membeli ke toko tersebut daripada toko-toko yang atau retail di perumahan-perumahannya yang ada di perumahan. Biasanya satu RW aja ada berapa toko tuh ya, banyak ya. Tempat saya aja ini satu RT aja ada 4 toko gitu ya. Nah itu ya. Nah ya karena adanya promosi yang bagus gitu ya atau memberikan bonus bisa ya, misalnya beli 5 gratis 1 atau beli 10 untuk satu produk-produk tertentu. Satu produk-produk tertentu ya mungkin ya. Tapi biasanya kalau retail juga untungnya sedikit ya. Paling untungnya 1.000 gitu satu barang gitu ya. 1.000 2.000 gitu ya. Bagaimana? Nah, harus dipikirkan bagaimana caranya gitu. Biar pelanggan itu tetap membeli ya di tokonya. Bisa juga biasanya itu toko itu setiap tahun sekali THR itu membagikan itu ya, membagikan sembako gitu ya. Saya juga sering dapat ya. Mbak Lilis juga sering nggak ibunya juga dapat tuh, misalnya dari toko Sering nih, Bu, langganannya. sering dapat, Bu. Ya setiap itu THR-an ya dapat ya. Saya Iya, juga dapat, biasanya Bu. dapat kayak gula, Marjan. ya sirupnya, ya bener tuh kue-kue itu di kaleng gitu ya. Mungkin yang kue-kue yang harganya ya standar lah ya gitu ya, dapat itu ya. Biasanya kalau berlangganan di tokonya gitu kita dapat. Nah itu bisa juga bisa menarik pembeli ya atau pelanggan nih biar tidak beralih ke lain hati. Bisa juga strateginya ya. Nah adanya kenaikan BBM ini ya hemat, menghemat ya, menghemat pemakaian. Nah, ini pemakaian ini ya dari segi BBM, air, listrik. Nah itu kemudian kenaikan kurs. Nah ini juga kita ya nggak bisa ya kenaikan kurs ini ya. Bisa juga dengan subsidi silang, terhadap terhadap beberapa barang ya, gitu. Gitu. Jadi tidak semuanya naik gitu ya. Mungkin barang-barang pokok atau sembako yang sering keluarga butuhkan itu naiknya jangan drastis gitu ya. Jadi ada subsidi silang, ada yang naiknya banyak, ada yang naiknya sedikit gitu. Bisa kita lakukan subsidi silang untuk beberapa barang gitu ya. Jadi nggak naik semua gitu, seolah-olah nanti pelanggan naik semua nih barangnya gitu ya. Jadi nggak naik semua gitu, ada yang naiknya signifikan, ada yang naiknya nggak terlalu jauh gitu, agar pelanggan itu tidak lari ke tempat lain ya karena adanya kenaikan kurs ini. Nah, ini adalah contoh-contoh strategi yang digunakan gitu ya. Jika tadi 7-Eleven tadi berusaha untuk mempertahankan bisnisnya gitu. Ini strategi yang digunakan. Oke, Bapak Ibu, ini sudah saya isi yang ST, nanti Bapak Ibu lanjutkan sendiri ya. Yang strategi di sini WT apa, kemudian SO apa, kemudian strategi WO-nya apa. Ini diisi ya. Diisi sendiri ya. Oke, untuk analisis Markov nanti nggak sempat ya karena materinya juga itu juga perhitungan, jadi nggak sempat saya ajarkan gitu ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Kalau analisis Markov itu tidak sering dipakai gitu Pak Ibu ya. Yang sering dipakai ini analisis SWOT. Jadi saya lebih mendalami atau memperdalam ini ya untuk materi analisis SWOT karena ini sering dipakai. Kalau analisis Markov itu jarang dipakai gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang pakai gitu, tetapi tidak sering. Yang sering itu analisis SWOT dipakai ya ini karena juga lebih mudah gitu ya ini ya. Penerapannya juga lebih mudah gitu analisis SWOT gitu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jangan lupa ya nanti ya UAS-nya ya, ujian akhir semesternya nanti membuat analisis SWOT bisnis sendiri ya, bisnis atau rencana bisnis gitu yang akan dijalankan. Nah, seperti ini ya. Ada faktor internal, eksternal, kemudian di sini jangan lupa nanti dibuat seperti ini grafiknya, nanti posisinya di mana, nanti setelah ketemu di sini kan, ketemu ini X-nya berapa tadi, Y-nya berapa, di sini kan X-nya nih, X min 5, kemudian Y-nya di sini
di sini match 8 ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ke grafiknya di sini ya. Di sini masuk ke sini. Mens 5, men 8 di sini. Dari sini posisinya ada di kuadran 4. Kuadran 4 itu artinya apa di sini? Artinya di sini ya. Di sini sudah ada contekannya ini, biar lebih mudah. Oke. Nah, setelah itu ke sini, lari ke sini strateginya. Nah, strategi yang diambil apa? Gitu ya. Dengan adanya kasus tadi yang sudah dipetakan. Nah, untuk meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan omset perusahaan. Nah, apa sih strategi yang diambil gitu agar perusahaan tersebut mampu bertahan ya terhadap persaingan gitu ya yang ada gitu ya. Nah, strateginya apa yang diambil? Kita petakan di sini. Nah, dari ini kan sudah ketemu nih. Nah, strateginya apa yang diambil? Di sini dipetakan di sini ya. Ya, gitu. Oke. Nanti ini dilengkapi sendiri ya Bapak Ibu. Gimana sih caranya ini? Ini udah ada contohnya di sini, di depannya. Contoh di sini aja. Ya. Nah, oke, itu nanti ya UASnya. Jadi mulai dicicil dibuat sekarang. Biar nanti waktu UAS nanti cepet ya. Bisa segera diupload di jawabannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jam 19. Bu, mau tanya Bu. Ya. Satu aja Bu, maaf. Ya, boleh. Bisnisnya bebas ya Bu, atau Ibu tentukan? Harus Bebas. bisnis apa? Bebas, Mbak. Bebas ya Bu. Terserah Oke, baik bisnisnya Bu. masing-masing. Yang penting kalian nggak boleh contekan ya. Buat sendiri-sendiri ya. Karena analisis bisnis itu sangat penting ya untuk mengetahui strategi apa yang kita ambil gitu agar usaha kita tetap bisa bersaing ya, tetap mampu atau bersaing dengan perusahaan lain ya, strategi-strategi atau promosi-promosi penjualan apa gitu yang harus kita ambil, strategi-strategi penjualan apa gitu yang akan kita lakukan gitu agar perusahaan kita mampu bersaing dengan perusahaan lain kan tetap eksis gitu ya. Jangan sampai kasus 7-Eleven, kasusnya Giant itu terjadi pada usaha kita gitu. Nah, itu adalah tujuan dari kita menganalisis SWOT ini ya untuk mengetahui strategi yang terbaik yang akan kita ambil gitu ya untuk menghadapi persaingan bisnis. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini atau sudah jelas? Untuk ujian akhir semesternya udah jelas? Jelas Bu. Oke, baik. Kalau udah jelas semuanya dan tidak ada pertanyaan, berhubung waktunya juga sudah jam 19.39, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Nanti untuk Excel-nya ini nanti saya share di grup ya. Oke, kita foto bersama dulu. Ada Mbak Iis, ada Adik, itu dibuka kameranya. Mbak Tias, Mbak Nadia, Mas Riki, oke. Mbak siapa? Rizky ya. 1, 2, 3 kita foto bersama. Senyum. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalau ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti ya semester berikutnya. Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih. Dadah.